Meskipun akhirnya mereka bisa kembali membawakan lagu itu, dan polemik takedown lagu Bayar-Bayar sudah selesai, masyarakat terlanjur geram. Apalagi band Sukatani hingga kini masih belum berani membawakan lagu Bayar-Bayar lagi di panggung. Kalau di era Orde Baru, masyarakat sudah nggak heran lagi. Masalahnya, ini sudah era reformasi, di mana seharusnya kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi itu sudah berjalan matang. Bukan untuk menyakiti. Jika timbul respons yang terlalu reaktif, publik justru makin curiga. Halo Sobat Media Indonesia, jumpa lagi di The Editors. Reformasi di tanah air sudah berjalan hampir 27 tahun. Demokrasi pun sudah berjalan cukup matang di negara ini. Semestinya dengan demikian, aksi kebebasan berpendapat dalam bentuk apapun harus dihormati dan dihargai. Tapi rupanya hal tersebut masih jauh panggang dari api. Seperti yang dialami oleh grup musik Sukatani baru-baru ini. Grup musik yang digawangi oleh Novi Citra Indriati pada posisi vokalis dan Muhammad Syifa Al-Ufti di posisi gitaris itu diduga mendapatkan intimidasi dari sebuah institusi lantaran menciptakan dan memproduksi sebuah lagu yang berjudul Bayar, Bayar, Bayar. Intimidasi diduga telah terjadi karena kedua personel Sukatani itu tiba-tiba mengunggah video permintaan maaf kepada institusi tersebut dengan terus serta membuka topeng mereka. Ya, selama bermusik, dua personel utama dengan nama panggung Electro Guy dan Twister Angel itu memang kerap menggunakan topeng seperti band-band metal asal Amerika Serikat, Slipknot, dan Ghost. Sementara lagu Bayar-Bayar juga mendadak dihapus dari platform streaming. Meskipun akhirnya mereka bisa kembali membawakan lagu itu, dan polemik takedown lagu Bayar-Bayar sudah selesai, masyarakat terlanjur geram. Apalagi band Sukatani hingga kini masih belum berani membawakan lagu Bayar-Bayar lagi di panggung. Seperti di konser yang diselenggarakan di Slawi, Kabupaten Tegal akhir pekan lalu. Sukatani lebih memilih main aman dengan tidak membawakan lagu Bayar, Bayar, Bayar. Padahal penonton di sana sudah riuh meminta lagu itu dibawakan secara langsung. Ya wajar, mereka ngerasa isi lagu itu benar terjadi. Kalau dalam bahasa Gen Z sih, lagunya relate banget sama kejadian sehari-hari. Polri yang semula diam angkat suara. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan pihaknya tidak anti kritik. Kapolri juga menegaskan tidak akan berhenti berbenah agar institusi Polri terus berkembang menjadi lebih baik dalam mengayomi dan melayani masyarakat. Bahkan nggak tanggung-tanggung, Kapolri mau menggayat Sukatani untuk jadi duta kepolisian. Tidak hanya itu, Propam Polri juga bergerak. Mereka akan memeriksa anggota Polda Jateng yang diduga melakukan intimidasi kepada anggota band Sukatani. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi Irjen Endi Sutendi. Ya, kita tunggu aja apakah ini hanya gimmick atau memang akan ditindaklanjuti secara serius. Karena kan yang udah-udah ketika isunya redup, udah nggak viral lagi, penyelesaiannya juga hilang tuh di telan bumi. Pelarangan karya seni dari mulai lagu hingga pameran lukisan bukan yang pertama kali ini terjadi. Di era Orde Baru, beberapa lagu dilarang dibawakan, seperti lagu Mimpi di Siang Bolong karya Doel Sumbang. Dan ada pula lagu berjudul Surat untuk Wakil Rakyat dari Iwan Fals. Sementara di masa kini, ada lagu slang yang berjudul Gosip Jalanan yang dulu pernah dilarang. Gak hanya lagu, sebuah pameran lukisan yang direncanakan digelar di Galeri Nasional Jakarta pada akhir Desember 2024 lalu juga dibredel, alias dibatalkan. Karya pelukis Yos Suprapto semula ada 30 lukisan yang akan dipamerkan di galeri itu. 5 dari lukisan yang berisikan sosok yang mirip dengan figur penting di negeri ini sempat nggak disetujui itu untuk dipamerin. Namun keputusan akhirnya bukan cuma 5 karya yang dilarang, melainkan pameran lukisan Yos Suprapto akhirnya dilarang total. Kalau di era Orde Baru, masyarakat sudah nggak heran lagi. Masalahnya, ini sudah era reformasi, di mana seharusnya kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi itu sudah berjalan matang. Pemerintah seharusnya gembira rakyatnya mau mengkritik, apalagi kritik yang dilayangkan sejauh ini masih substansial. Artinya rakyat begitu peduli dengan nasib negeri ini. Apalagi memang rakyat juga yang bersentuhan langsung dengan dampak kebijakan pemerintah. Hal itulah yang dikatakan oleh anggota DPR RI dari fraksi Nasdem Rudiantololo.
Rudianto menyebutkan kritikan masyarakat itu ibarat vitamin untuk menyehatkan institusi maupun lembaga pemerintah, bukan untuk menyakiti. Jika timbul respons yang terlalu reaktif, publik justru makin curiga. Rudianto menegaskan kritik dan saran harus ditanggapi dengan sambutan hangat dan kepala dingin. Kritik juga harus ditanggapi dengan evaluasi dan perbaikan, bukannya malah dilawan. Bak membesarkan seorang anak, teguran dan evaluasi adalah cara efektif agar nantinya anak akan tumbuh cerdas menjadi pribadi yang baik serta bertanggung jawab. Demikian juga pemerintah. Jika tidak dikritik dan evaluasi, bagaimana bisa mensejahterakan dan keadilan untuk rakyat?